Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Andi Matalata Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing dan berbagi kepada ibu bapak semua, terkhusus untuk video kali ini untuk menjawab teman-teman yang bertanya di YouTube maupun yang bertanya melalui WA ataupun juga media sosial seperti di Facebook dan Instagram. Ada yang bertanya, beberapa teman menanyakan bahwa bagaimana caranya saya menyampaikan pelaporan SPT tahunan namun saya tidak memiliki bukti potong. Dimana kita ketahui bahwa bukti potong ini kan sebenarnya adalah kewajiban dari perusahaan tempat dia bekerja untuk menerbitkan. Apabila bukti potong ini tidak diterbitkan oleh perusahaan tempatnya bekerja, terus bagaimana? Apa yang menjadi dasar penghasilan yang dilaporkan pada SPTOP tahunan? Jadi begini Bapak Ibu, yang menjadi dasar kita untuk menyampaikan pelaporan SPT tahunan apabila kita tidak memiliki bukti potong, maka kita bisa membuat simulasi dalam bentuk Excel. Misalkan saja seperti ini. Misalkan perkiraan penghasilan per bulan yang kita dapatkan adalah 3 juta, ini adalah kotor. Kemudian jumlah bulan bekerja, kita bekerja sejak bulan kapan? Misalkan dari Januari sampai Desember. Berarti kita isi 12 di sini. Ibu Bapak bisa buat Excel di rumah, di PC atau laptop yang ibu bapak gunakan. Kemudian kita kali saja jumlah penghasilan kotor atau bruto setahun. Ini adalah 36 juta. 3 juta dikali 12 sama dengan 36 juta. Kemudian biaya jabatan. Biaya jabatan ini didapatkan dari 5% dikali penghasilan kotor atau 36 juta. Hasilnya 1.800.000. Kemudian penghasilan neto ini adalah penghasilan kotor dikurangi biaya jabatan. Kemudian yang paling penting di sini ada yaitu PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Untuk perempuan single atau jomblo ya, atau yang belum menikah, PTKP-nya diberikan sebesar 54 juta rupiah. Kemudian untuk perempuan yang sudah menikah, PTKP-nya juga diberikan sebesar 54 juta. Kok sama ya Bang? Perempuan single sama perempuan yang sudah menikah, jumlah PTKP-nya kok sama? Ya, karena perempuan yang sudah menikah, tanggungan anaknya ditanggung oleh suaminya. Nah, kemudian untuk yang laki-laki belum menikah, tanggungan PTKP-nya diberikan 54 juta rupiah. Untuk laki-laki single ataupun perempuan single bisa menanggung keluarganya seperti orang tuanya, ibu bapaknya begitu ya. Kemudian laki-laki yang sudah menikah dengan satu tanggungan anak, PTKP yang diberikan yaitu 63 juta rupiah. Kemudian laki-laki yang menikah 2 tanggungan anak, PTKP yang diberikan 67.500. Kemudian laki-laki yang menikah dengan 3 tanggungan anak yaitu sebesar 72 juta atau maksimal tanggungan yang dapat diakui dalam perpajakan yaitu 3 orang anak. Maka inilah yang nanti akan menjadi dasar kita pelaporan SPTOP tahunan apabila ibu bapak tidak memiliki bukti potong yang diberikan oleh perusahaan ibu bapak bekerja. Baik, selanjutnya ibu bapak bisa buka Google Chrome atau Mozilla yang telah terinstall di PC atau laptop yang ibu bapak gunakan. Kemudian ibu bapak bisa buka Google, kemudian ketik di sini pajak.go.id. Kemudian klik enter. Setelah ibu bapak berhasil membuka website pajak.go.id, maka di bagian pojok kanan atas ini ibu bapak bisa klik login. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, ibu bapak di sini nanti memasukkan NIK atau NPWP, kemudian juga nanti ibu bapak memasukkan kata sandi yang pernah dibuat di tahun-tahun sebelumnya, dan juga memasukkan kode keamanan. Apabila ibu bapak telah melakukan validasi NIK KTP, maka ibu bapak bisa menggunakan nomor NIK atau nomor NPWP di sini. Setelah ibu bapak berhasil ke menu DJP online, pada bagian ini ibu bapak bisa klik pada menu lapor. Pada bagian ini ibu bapak bisa klik pada menu e-filing, kemudian ibu bapak bisa klik pada buat SPT. Kemudian ibu bapak akan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti tahun sebelumnya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Pilih tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Pilih tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Pilih iya. Kemudian di sini ibu bapak bisa klik pada SPT 1770 SS atau sangat sederhana.
Pada bagian ini kita akan mengisi tahun pajak. Ibu bapak bisa pilih tahun 2022. Kemudian ibu bapak bisa klik selanjutnya. Ya, saya pastikan ibu bapak telah memiliki e-fin dan ibu bapak telah bisa login ke DJP online ya. Nanti ibu bapak bisa lihat video-video saya sebelumnya bagaimana cara untuk memperoleh e-fin dan lain-lain. Nah, di sini pada bagian A yaitu pajak penghasilan, kita lihat penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri. Nah, di sini ada sehubungan dengan pekerjaan, artinya penghasilan yang kita dapatkan selama setahun itu dari pekerjaan kita. Kita bekerja pada perusahaan swasta maupun sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian di sini kita akan memasukkan penghasilan bruto yaitu penghasilan kotor. Penghasilan kotor di sini berapa? Sebesar 36 juta rupiah. Kita masukkan di sini sebesar 36 juta rupiah. Nah, baik. Kemudian kita akan isi lagi pengurangan. Pengurangan ini adalah maksudnya biaya jabatan, Ibu Bapak. Jadi biaya jabatan ini kita ambil sebesar 1.800.000. Jumlah biaya jabatan di sini akan mengikuti sesuai dengan besar penghasilan bruto Ibu Bapak di sini. Kemudian kita isi di sini 1.800.000. Kemudian kita akan isi penghasilan tidak kena pajak, yaitu ibu bapak bisa pilih di sini ya, sesuai yang sudah saya sampaikan tadi di sini. Sesuaikan dengan kondisi ibu bapak sekarang. Misalkan ibu bapak adalah perempuan single atau laki-laki single atau laki-laki yang sudah menikah 1 anak, laki-laki yang menikah 2 anak, laki-laki yang menikah 3 anak, ya gitu. Nanti ibu bapak tinggal pilih saja di sini. Misalkan saja saya pilih tidak kawin atau tidak ada tanggungan. Maka di sini akan langsung otomatis muncul 54 juta untuk besaran PTKP yang diberikan. Kemudian di sini akan terlihat nihil ya, alias tidak ada kekurangan pajak yang harus terutang atau dibayarkan ke kas negara. Oke, ini kita kemudian klik berikutnya. Kemudian pada bagian ini Ibu Bapak bisa abaikan saja, ini adalah penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Ini saya tidak akan jelaskan. Tapi misalkan Ibu Bapak perlu penjelasan dari 3 item ini, silahkan nanti komentar di video kali ini. Kemudian saya klik berikutnya. Nah, di sini kita akan memasukkan daftar harta dan kewajiban atau hutang. Jadi kita akan memasukkan total jumlah harta yang kita miliki per 31 Desember tahun 2022 Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak bisa membuat semacam simulasi, misalkan di Excel juga Ibu Bapak nanti bisa misalkan sepeda motor ya. Sepeda motor Mio gitu. Nah, ini misalkan harganya 12 juta. Kemudian Ibu Bapak juga misalkan punya mobil nih, mobil harganya 100 juta. Kemudian juga punya sepeda harganya 6 juta. Kemudian kita jumlah. Nah, total 118 juta. Jadi kita akan memasukkan total harta yang kita miliki atau total harta yang Ibu Bapak miliki per 31 Desember tahun 2022. Contoh saja di sini 118 juta. Kemudian juga kita akan memasukkan hutang atau kewajiban kita per 31 Desember 2022. Kemudian pada bagian ini yaitu kita akan mengisi jumlah keseluruhan hutang atau kewajiban pada akhir tahun pajak. Kita akan memasukkan sisa hutang kita per 31 Desember tahun 2022. Hutang di sini yang dimaksud adalah hutang Ibu Bapak di bank, di koperasi, dan juga di lembaga lainnya selain lembaga bank ya. Ibu Bapak bisa mentotal semua. Berapa kira-kira Ibu Bapak masih punya hutang, masih punya saldo hutang per 31 Desember 2022. Anggap saja saya masukkan di sini 50 juta. Kemudian saya klik berikutnya. Nah, Ibu Bapak jangan lupa ini dicentang. Kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini akan muncul secara singkat SPT Ibu Bapak yang gunakan. Misalkan jenis formulirnya 1770 SS atau sangat sederhana. Tahun pajak 2022, status SPT-nya nihil Ibu Bapak. Kemudian catatannya lengkap. Setelah itu Ibu Bapak bisa klik di sini untuk mengambil kode verifikasi. Kemudian Ibu Bapak bisa pilih salah satu, bisa email ataupun nomor telepon. Klik OK. Baik Bapak Ibu, ini dia kode verifikasi yang telah dikirimkan oleh DJP ke email yang telah kita
daftarkan di DJP Online. Ibu bapak bisa klik pada e-filing yang ini, kemudian ibu bapak bisa blok kode verifikasi, klik kanan pada mouse, kemudian klik copy. Setelah itu ibu bapak bisa kembali kepada situs DJP Online. Kemudian ibu bapak tinggal tempelkan saja nih di sini, masukkan kode verifikasi. Kemudian klik kanan, kemudian pilih paste. Nah, kode verifikasi ini ibu bapak telah isi di sini. Lalu nanti ibu bapak tinggal pilih saja kirim SPT. Maka nanti formulir ini akan disampaikan atau berhasil disampaikan ke DJP Online. Nanti akan bentuknya seperti ini Bapak Ibu, saya lihatkan. Jadi misalkan ibu bapak telah mengklik kirim SPT tadi, maka ibu bapak akan menerima namanya bukti penerimaan elektronik seperti ini Bapak Ibu. Ini akan masuk di email dan juga akan tersimpan sebagai arsip di menu DJP Online. Nah, setelah ibu bapak menonton video ini, saya harap ibu bapak tidak bingung lagi bagaimana cara melaporkan penghasilan ibu bapak, khususnya yang tidak memiliki bukti potong dan juga ibu bapak yang telah memiliki NPWP. Video ini hanya untuk ibu bapak yang memiliki NPWP namun tidak memiliki bukti potong dari perusahaan tempatnya bekerja. Maka cara melaporkan pajaknya, ibu bapak bisa membuat simulasi penghasilan seperti ini di Microsoft Excel. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa untuk ibu bapak yang nonton video ini untuk like dan komen dan subscribe, karena dukungan dari bapak ibu semua akan membantu saya untuk semangat untuk membuat video-video lainnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.